Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin lupa untuk khawatir tentang mengetahui karakter tuannya. Dan dia juga ingin mereka yang telah berjuang melawannya mendapatkan akhir yang pantas. Jadi dia menatap orang-orang itu dan berkata dengan dingin, "Apakah kalian mendengar saya?" Semua orang mengangguk dengan liar, tetapi Lin Tian tersenyum aneh. "Jiwa kalian semua ada dalam kendali saya. Jika ada di antara kalian yang mengatakan sesuatu yang salah, akibatnya adalah kehancuran total." Mereka begitu ketakutan hingga berkeringat dingin dan bersumpah tidak akan mengatakan sesuatu yang salah. Lin Tian kemudian membebaskan Lin dari kendali dan pergi. Ketika orang-orang ini melihat mayat-mayat di sekitar mereka, mereka ketakutan dan segera pergi. Pada saat yang sama, mereka menyebarkan cerita bahwa Lin telah membunuh Ning Aojin. Lin Tian kini telah kembali ke kelompoknya, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Mereka kemudian berjalan keluar dari kabut tanpa hambatan. Saat mereka keluar dari kabut, mereka melihat tumpukan batu di depan mereka. Saat ini, ada banyak binatang aneh di atas tumpukan batu itu, dan masing-masing memiliki kulit hitam yang sangat keras, sehingga banyak serangan tidak mempan terhadap mereka. Karena itu, orang-orang hanya bisa menerobos paksa atau beristirahat di tempat sambil menonton orang lain mencoba melewatinya. Ming Yue terkejut melihat pemandangan itu. Bukankah ini kelompok pengusir iblis? Ini adalah binatang penghindar batu. Begitu seseorang mendekat, mereka akan secara otomatis menyerang dan memiliki reaksi cepat. Mereka dapat menghindari banyak serangan, bahkan bebatuan keras, dan dapat menahan kekuatan para dewa, jelas Gu Mingchuan. Begitu mengerikan? Ming Yue menarik napas dalam-dalam, dan Gu Mingchuan mengangguk. Lihat saja, kebanyakan orang terjebak di sini, kecuali mereka yang cukup cepat untuk melewati mereka. Ming Yue melihat ke arah Lin Tian, dan Lin Tian tersenyum. "Ayo pergi." Ketika Lin Tian dan yang lainnya berjalan melewati, mereka melihat sekelompok orang berkumpul mengelilingi mayat-mayat dan berdiskusi. Gu Mingchuan bertanya-tanya, apa yang mereka lihat? Kenapa ramai sekali? Zui Meng juga melihat dengan rasa ingin tahu, dan Gu Suiying, yang lebih kuat, maju lebih dulu ke kerumunan. Ketika dia melihat pemandangan itu, wajahnya langsung berubah dan dia segera kembali ke Lin Tian dan yang lainnya. "Ada apa, Gu Mingchuan?" tanya seseorang. Orang-orang dari aliansi pengusir iblis di selatan kuno bertemu dengan Lin Wuyou, yang mengakibatkan mereka mengalami kerugian besar. Bahkan pemimpin mereka, Ning Aojin, mati, kata Gu Suiying dengan wajah serius. "Apa?" Gu Mingchuan terkejut, dan Zui Meng bahkan lebih kaget. Aliansi pengusir iblis, seorang kaisar dewa 9 bintang, hancur begitu saja? Ming Yue justru berkata, "Bagus. Mereka memang pantas mati." Gu Mingchuan setuju dengan Ming Yue, tetapi masih tidak percaya. Murid Lin Di ini benar-benar mengerikan. Gu Suiying menambahkan, menurut beberapa murid yang selamat, Lin Wuyou bukanlah iblis, tetapi seseorang yang difitnah. Karena itu, dia membalas dendam dan membantai semua orang yang terlibat dalam konspirasi melawan dirinya, termasuk para petinggi aliansi pengusir iblis. Sangat keren. Ming Yue mengagumi, dan Gu Mingchuan juga berkomentar, murid Lin Di memang luar biasa. Zui Meng mengerutkan kening, tapi jika Lin Wuyou muncul secara terang-terangan seperti ini, tidakkah dia takut aliansi pengusir iblis dari negeri lain akan mengepungnya? Gu Suiying melihat ke arah kerumunan. Sekarang banyak orang di aliansi pengusir iblis yang mengancam akan menangkap Lin Wuyou. Oh, Ning Aojin sudah mati. Jika mereka bertemu Lin Wuyou, apakah mereka masih berani menyerang? Tanya Gu Mingchuan, dan Zui Meng menggelengkan kepalanya. Mereka pasti tidak akan bertindak gegabah. Gu Suiying tidak berbicara, tetapi ekspresinya terfokus pada Lin Tian. Sementara itu, Ming Yue berkata, "Ayo kita cari tahu bagaimana Lin Wuyou membunuh Ning Aojin." Setelah itu, Ming Yue bergegas ke kerumunan, dan Gu Mingchuan serta yang lainnya harus mengikutinya. Ketika Ming Yue melihat cara orang-orang ini mati dengan mengenaskan, dia menghela napas. Itulah akibat dari keserakahan dan kebodohan. Lin Tian tertawa dan berkata, "Ayo pergi. Jangan buang waktu." Ming Yue mengangguk dan mengikuti langkah Lin Tian. Tetapi di dalam hatinya, Gu Suiying bertanya-tanya, bagaimana dia bisa begitu tenang? Apakah dia sudah tahu sebelumnya? Saat ini, Gu Suiying mulai curiga bahwa Lin Tian tahu lebih banyak daripada yang dia tunjukkan. Ketika mereka mencapai tumpukan batu, monster-monster itu langsung menyerang.
Tetapi Gu Suing dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan melepaskan bayangan pedang untuk melindungi semua orang saat mereka maju. Semua orang di sekitar yang melihatnya merasa iri, satu lagi Kaisar Dewa 9 Bintang. Memang luar biasa. Dengan cara ini, Lin Tian dan yang lainnya berhasil melewati tumpukan batu dengan aman dan memasuki hutan. Hutan itu penuh dengan makhluk kecil yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Gu Suing memperingatkan, hati-hati, ada serangga beracun di pohon-pohon ini. Mereka bisa berubah warna dan menyamar seperti kulit pohon, melilit pohon dengan rapat. Ming Yue menjadi bersemangat dan berkata, biar aku yang menanganinya. Dia segera melepaskan auranya, dan cahaya hijau menyebar ke seluruh hutan. Di mana cahaya hijau itu menyentuh, pepohonan bersinar, dan serangga yang tersembunyi di kulit pohon menjadi terlihat. Gu Mingchuan mengagumi, kemampuan, satu bunga, satu dunia, milikmu sangat berguna. Zui Meng juga tersenyum, ya, selama itu tanaman atau kayu, kamu bisa mengendalikannya. Itulah keistimewaanku, jawab Ming Yue dengan bangga. Gu Suing tetap diam, tetapi dia terus memperhatikan setiap gerakan Lin Tian sampai mereka keluar dari hutan dan tiba di sebuah lembah. Di depan lembah itu ada jalan setapak, tetapi sebuah batu besar menghalangi jalan. Gu Suing mencoba mendorong batu itu menjauh dengan sihirnya, tetapi tidak lama kemudian, batu itu kembali ke tempat semula dengan kecepatan tinggi. Begitu cepat. Bagaimana cara melewatinya? Ming Yue terkejut, tetapi Gu Suing berkata dengan serius, aku akan mencoba menyerangnya terus-menerus. Dia mulai menampar batu itu berkali-kali hingga jalan mulai terbuka. Saat celahnya cukup besar, Gu Suing berteriak, cepat, kita harus bergegas ke dalam jalur. Semua orang dengan cepat berlari masuk sesuai dengan instruksinya, dan batu itu segera kembali ke posisinya semula. Itu berbahaya. Ming Yue menghela napas lega, tetapi Gu Suing melihat jalan setapak itu dan berkata, ayo lanjutkan. Mereka mengikuti jalur itu dan akhirnya tiba di padang rumput. Di sana, ada banyak kaisar dewa dan pahlawan muda berbakat yang telah sampai dengan menggunakan senjata sihir atau simbol teleportasi. Saat Qian Fan melihat Lin Tian dan yang lainnya tiba, dia segera menghampiri mereka dengan senyum, selamat datang. Gu Mingchuan dan Zui Meng membalas, terima kasih. Gu Suing hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa, tetapi Lin Tian tetap diam. Ming Yue langsung bertanya, apa ini? Kenapa semua orang ada di sini? Qian Fan melihat ke sekeliling padang rumput dan menjelaskan, ada Fata Morgana di sini. Barusan, seorang suci mengatakan bahwa itu akan melemah dalam 1 jam, jadi sekarang semua orang sedang menunggu. Oh. Ming Yue mengangguk mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, ayo pergi. Pergi? Kemana? Ming Yue penasaran, sementara Qian Fan memperingatkan, Tuan Muda Lin, padang rumput ini penuh dengan ilusi. Jangan berjalan sembarangan. Beberapa ilusi bisa membuat orang tersesat dan menjadi gila. Namun, Lin Tian menyeringai, aku tahu jalannya. Setelah itu, Lin Tian melangkah maju, tetapi Qian Fan merasa bingung. Sementara itu, Gu Mingchuan dan Zui Mengshi segera mengejar. Ming Yue dengan penuh semangat bertanya kepada Lin Tian, Shizu, kau tahu jalannya? Tentu saja. Lin Tian tersenyum percaya diri, sementara Gu Suing bertanya-tanya apakah Lin Tian hanya bercanda. Qian Fan segera pergi ke perkemahan dinasti Tang kuno dan berkata kepada orang-orang dari Istana Bayangan Kuno, ikuti aku, semuanya. Orang-orang itu mengikuti, tetapi Sui Hongfei mencibir, Qian Fan, kapan kau mulai percaya bahwa seseorang di tingkat Dewa Emas bisa keluar dari ilusi ini? Jangan meremehkan seseorang sampai saat terakhir, kata Qian Fan sambil tersenyum, sementara Sui Hongfei menatap orang-orang di Istana Bayangan Kuno. Jika kalian tidak ingin menjadi gila atau mati, jangan ikut, atau kalian bahkan tidak akan tahu bagaimana kalian mati. Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di Istana Bayangan Kuno segera merasa takut. Bagaimanapun, Lin Tian hanya berada di tingkat Dewa Emas, dan tadi Putri Suci sudah menjelaskan bahwa mereka baru bisa masuk setelah 1 jam, jadi semua orang menjadi ragu-ragu. Qian Fan menertawakan keraguan mereka. Jika kalian tidak ingin ikut, tunggulah di sini. Jika kalian mau, ikuti aku. Setelah itu, Qian Fan langsung mengejar Lin Tian dan yang lainnya. Beberapa orang yang dekat dengan Qian Fan menggertakkan gigi mereka lalu ikut mengejar, sedangkan mereka yang tidak memiliki hubungan baik dengannya memilih untuk tetap tinggal karena takut. Sui Hongfeng bergumam, kepala Istana Bayangan Kuno, seorang kaisar Dewa Bintang 9, percaya pada seseorang di tingkat Dewa Emas? Bukan hanya Sui Hongfeng, tetapi orang-orang dari camp lain juga berpikir bahwa Qian Fan terlalu mempercayai Lin Tian. Namun kemudian,
Semua orang dikejutkan oleh pemandangan di depan mereka. Lin Tian dan yang lainnya berjalan dengan aman dan perlahan menghilang dari pandangan mereka tanpa terjadi apa-apa. Selain itu, Qian Fen dan kelompoknya juga menghilang bersama Lin Tian, membuat beberapa orang yang melihat pemandangan itu ingin mengejar mereka, tetapi tidak dapat menemukan jejaknya. Seseorang menyesal dan berkata, "Sial! Seandainya aku tadi ikut." Khususnya orang-orang dari Istana Bayangan Kuno yang tetap tinggal merasa menyesal, ini kesalahan besar. Sue Hongfeng tampak kesal. Bagaimana mungkin? Saat itu, suara Qian Fen terdengar dari kejauhan, tertawa, "Kami sudah keluar." Apa? Semua orang terkejut. Jelas, mereka tidak menyangka bahwa Qian Fen dan yang lainnya benar-benar berhasil keluar. Sue Hongfeng hanya bisa mengutuk dalam hati, "Sialan." Sementara itu, Lin Tian dan kelompoknya sudah berdiri di atas alun-alun, di mana terdapat sebuah batu prasasti bertuliskan, "Tanah Suci Kyushu." Pada saat yang sama, suara Ouyang Yumo terdengar dari kegelapan. "Selamat datang, kalian yang pertama tiba." "Kami berhasil melewatinya?" Ming Yue bertanya dengan tak percaya. Ouyang Yumo mengangguk, "Ya, kalian adalah 500 orang pertama yang berhasil, jadi kalian otomatis lulus." "Hebat," seru Ming Yue. Namun, di dalam kegelapan, Ouyang Yumo bertanya pada Lin Tian, "Anak muda, bagaimana kau bisa mengetahui jalannya?" "Aku hanya melihatnya," jawab Lin Tian santai. "Itu tidak mungkin. Jalur ini berubah setiap 30 hari. Artinya, tidak ada rute yang tetap," kata Ouyang Yumo, tidak percaya. Lin Tian tersenyum, "Kau bisa memilih untuk tidak percaya." Ouyang Yumo hanya bisa berkata kepada semua orang, "Ketika 1 hari berlalu, atau ketika 500 orang telah tiba, aku akan membawa kalian ke hutan para dewa." Setelah itu, Ouyang Yumo menghilang, dan Qian Fen segera datang untuk berterima kasih kepada Lin Tian. "Tuan Lin, terima kasih." "Terima kasih untuk apa?" tanya Lin Tian. "Tanpa kau, kami tidak akan bisa keluar dengan mudah," kata Qian Fen sambil tertawa. Lin Tian menjawab, "Dengan kemampuanmu, kau tetap bisa masuk setelah 1 jam." Qian Fen tersenyum, "Tapi itu berbeda." "Apa bedanya?" Lin Tian tidak terlalu peduli. Qian Fen tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tetapi akhirnya berkata, "Aku ingin berteman denganmu. Agar kau tidak menyesal nanti, lebih baik lupakan saja." Lin Tian menolak lagi, lalu mencari tempat untuk duduk dan menutup matanya. Qian Fen tersenyum. "Aku tidak akan menyerah." "Terserah." Lin Tian tetap menutup matanya, sementara Gu Minchuan dan yang lainnya bertanya-tanya mengapa Lin Tian tidak ingin berteman dengan Qian Fen. Ming Yue mendekatinya. "Shizu, kenapa kau tidak mau berteman dengannya? Kau lupa bayangan Ming?" Lin Tian tertawa kecil. Ming Yue langsung menyadari sesuatu, "Kau takut pada akhirnya akan bertemu sebagai musuh dan teman menjadi lawan?" Hampir seperti itu, Lin Tian tersenyum. Namun, Gu Minchuan tidak mengerti. "Bayangan apa? Pertempuran apa?" Ming Yue tahu dia tidak bisa menjelaskan lebih jauh, jadi hanya tersenyum dan berkata, "Bukan apa-apa." Gu Minchuan dan Zui Mengshi tetap kebingungan, sementara Gu Suing menatap Lin Tian dengan tatapan penuh kebingungan. Bagaimana dia bisa menemukan jalannya? Saat itu, tidak ada yang menjelaskan kepada Gu Suing, jadi dia hanya bisa berdiri diam dan terus mengawasi Lin Tian. 1 jam kemudian, Sue Hongfeng dan orang-orang dari camp lain akhirnya muncul. Saat mereka duduk, mereka mulai membicarakan kematian Ning Ao Jin. Mendengar ini, Qian Fen merasa bingung, lalu dia mencari beberapa orang dari Istana Bayangan Kuno untuk bertanya. Barulah dia tahu bahwa Lin Qingyu juga telah datang ke Tanah Suci dan mulai memburu anggota aliansi penghapus iblis. Qian Fen tertawa saat melihat wajah Sue Hongfeng yang terlihat jelek. "Aku tahu kenapa kau terlihat begitu buruk, kau takut mati, kan?" "Takut mati?" Sue Hongfeng mendengus. Qian Fen tersenyum, "Pikirkan saja. Ning Ao Jin sudah dibunuh oleh Lin Qingyu. Kau juga bagian dari aliansi penghapus iblis. Mungkin kau yang berikutnya. Jika dia berani datang, aku akan membunuhnya," kata Sue Hongfeng dengan sombong. "Oh, benarkah?" Qian Fen meragukan ucapannya. Sue Hongfeng menatapnya tajam dan berkata, "Qian Fen, jangan lupa bahwa Lin Qingyu adalah iblis. Istana Bayangan Kuno adalah bagian dari dinasti Tang Kuno, jadi kau juga bertanggung jawab untuk menangani iblis." "Aku tidak punya tanggung jawab seperti itu," kata Qian Fen santai. Sue Hongfeng mengejek, "Lucu. Menghapus iblis adalah tugas para dewa 9 bintang. Kenapa tiba-tiba kau merasa tidak punya tanggung jawab?" Qian Fen tertawa kecil. "Istana Bayangan Kuno hanya bertanggung jawab atas urusan khusus dinasti Tang Kuno, bukan urusan aliansi penghapus iblis. Jika kau ingin menyingkirkan iblis, itu urusanmu sendiri.
Kau? Sue Hongfeng marah. Qian Fen tersenyum puas. Jadi, jangan berharap aku atau para dewa lain akan membantumu melawan Lin Qingyo. Sue Hongfeng mendengus, kami tidak butuh kalian. Kaisar Dewa dari Aliansi Penghapus Iblis sudah banyak yang tiba di sini. Tak lama setelah itu, sekelompok Kaisar Dewa dari Aliansi Penghapus Iblis berkumpul. Salah satu dari mereka tampak seperti pemuda, tetapi auranya menunjukkan bahwa dia sangat kuat. Bahkan Sue Hongfeng buru-buru berdiri dan dengan hormat berkata, Tuan Yun, kau juga datang? Ya, aku baru saja tiba. Aku mendengar bahwa Ningao Jin dari Selatan Kuno dibunuh oleh iblis besar Lin Qingyo. Apakah itu benar? Benar, kata Sue Hongfeng, tapi jangan khawatir. Jika dia berani muncul, kita bisa menghadapinya bersama. Bagus, kata pemuda itu sambil duduk. Ming Yue bertanya, siapa pemuda itu? Bahkan Sue Hongfeng yang menjijikan itu begitu hormat padanya. Gu Mingchuan memandang pemuda itu dan tersenyum, dia adalah jenius dari Aliansi Umum Aliansi Pembasmi Iblis. Konon, di seluruh kerajaan dewa, dia adalah salah satu dari 10 kaisar dewa paling luar biasa, Yun Shaoqing. Apa? Apakah dia Yun Shaoqing muda yang tidak pernah tumbuh dewasa? Itu benar. Dia juga murid dari pemimpin umum di Aliansi Pembasmi Iblis. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Jawab Gu Mingchuan. Ming Yue bertanya dengan ragu, lalu siapa pemimpin aliansi umum ini? Pemimpin aliansi umum itu adalah seorang dewa. Tidak ada yang tahu siapa dia sebenarnya. Satu-satunya yang diketahui adalah bahwa pemimpin aliansi umum Aliansi Pembasmi Iblis adalah sosok dewa yang menakutkan. Dan Yun Shaoqing ini adalah muridnya. Ming Yue berkedip, lalu antara Yun Shaoqing dan Lin Jueyo, siapa yang lebih kuat? Yah, aku tidak tahu. Lagi pula, aku belum pernah melihat mereka bertarung. Gu Mingchuan menjawab dengan sedikit canggung. Namun, Gu Suing menambahkan, konon, Lin Jueyo dulu adalah salah satu dari 3 besar dalam daftar 10 kaisar dewa. Tapi setelah menjadi iblis, dia dikeluarkan dari daftar top 3. Lalu Yun Shaoqing? Ke-10. Jawab Gu Suing. Ming Yue pun terkejut. Jadi, Lin Jueyo sebenarnya lebih hebat dari jenius yang katanya luar biasa ini. Gu Suing ragu dan berkata, jika dibandingkan dalam hal kekuatan, mungkin saja. Tapi jika dalam hal strategi dan cara, aku tidak tahu. Bagaimanapun, orang-orang dari Aliansi Pembasmi Iblis memiliki banyak trik aneh. Aku pikir itu hanya trik licik. Ming Yue mendengus, tampaknya tidak menyukai aliansi itu. Gu Suing pun tidak berani mengomentari lebih jauh dan hanya berkata, bagaimanapun, jangan menyinggung Yun Shaoqing. Dia adalah murid pemimpin aliansi, posisinya sangat tinggi, dan dia sangat berbakat. Kalau Lin Jueyo adalah anak dewa, mungkin dia yang harusnya takut. Ming Yue berkata santai, tetapi Gu Suing justru ragu, melihat sikapnya, sepertinya dia sama sekali tidak takut pada Lin Jueyo. Di samping mereka, Gu Mingchuan penasaran, apa mungkin Yun Shaoqing berniat menghadapi Lin Jueyo? Mendengar itu, Ming Yue pun terkejut, kalau begitu, jika Lin Jueyo muncul, bukankah dia akan dijebak? Gu Mingchuan dan Zui Mengshi saling pandang, tak menyangka Ming Yue membela Lin Jueyo. Saat itu, orang-orang dari Aliansi Pembasmi Iblis mulai berteriak-teriak. Lin Jueyo, pengecut, keluar dan hadapi kami. Lin Jueyo, dasar iblis besar, tunjukkan dirimu. Kau pembunuh kejam, keluar sekarang juga. Ming Yue mendengus kesal, mereka mencoba memancing Lin Jueyo keluar. Gu Suing mengerutkan kening, sepertinya begitu. Yun Shaoqing yang sedang duduk pun tersenyum sinis dan berseru, Lin Jueyo, bukankah kau disebut Kaisar Dewa Pedang nomor 1? Mengapa sekarang malah bersembunyi? Sue Hongfeng pun ikut berteriak, Lin Jueyo, keluar kau! Atau aku akan membunuhmu. Namun, Lin Jueyo tetap tidak muncul. Yun Shaoqing mendengus kesal, dasar iblis pengecut. Saat itu juga, Lin Tian bangkit dan melangkah maju. Ming Yue terkejut, Shizu, apa yang kau lakukan? Bukankah kau mengagumi Lin Jueyo? Aku akan memberi mereka pelajaran atas nama Lin Jueyo. Lin Tian tersenyum santai. Ming Yue tentu senang mendengarnya, tetapi mengingat Lin Tian hanya berada di ranah emas, dia pun cemas, Shizu, kekuatanmu. Tidak butuh banyak kekuatan untuk mengalahkan sampah seperti mereka. Lin Tian menjawab ringan.
Semua anggota aliansi pembasmi iblis pun mendengar ucapannya dan langsung menatap Lin Tian dengan marah. Wajah Qian Fen dan yang lainnya pun berubah drastis. Gu Suing bergumam, apa dia benar-benar sudah gila? Gu Mingchuan panik, apa yang dia pikirkan menghadapi aliansi pembasmi iblis? Zui Mengshi pun cemas, kalau ini terus berlanjut, dia akan mendapat masalah besar. Melihat kesempatan itu, Sui Hongfeng segera melapor kepada Yun Xiaoqing, Tuan Yun, orang ini tidak menghormati aliansi pembasmi iblis. Yun Xiaoqing menatap Lin Tian dengan dingin, anak muda, kami tidak mengusikmu, bukan? Omong kosong. Lin Tian tertawa, membuat Yun Xiaoqing semakin bingung, apa maksudmu? Tadi kau mencaci siapa? Lin Tian bertanya santai. Tentu saja iblis Lin Jueyo. Yun Xiaoqing menjawab dengan dingin. Menurutku, justru kalian yang lebih mirip iblis. Lin Tian balas berkata. Mata Yun Xiaoqing menyipit, apa maksudmu? Aku hanya ingin mengatakan, tidak semua yang berlatih ilmu iblis itu jahat. Justru kalian, yang mengaku penganut jalan suci, satu persatu adalah algojo kejam. Jadi, siapa sebenarnya iblis di sini? Lin Tian berkata dengan santai namun penuh penghinaan. Kerumunan pun terkejut. Tidak ada yang menyangka akan ada seseorang yang berani berbicara seperti itu di depan aliansi pembasmi iblis. Qian Fen bahkan bergumam, berani sekali dia. Wajah Yun Xiaoqing memerah karena marah, sementara Sui Hongfeng membentak, bocah, aliansi pembasmi iblis dibentuk oleh 9 dewa tertinggi. Apa kau ingin melawan mereka? Melawan? Lin Tian menyeringai. Aku tidak pernah memulai masalah. Tapi kalau mereka berani mengusikku, aku akan membantai mereka satu persatu, sama seperti yang dilakukan Lin Jueyo. Kerumunan semakin terkejut. Gu Suing bergumam, dia benar-benar sudah gila. Saat itu, anggota aliansi pembasmi iblis mulai meneriakkan ancaman mereka. Orang yang belajar ilmu iblis pasti iblis besar. Semua iblis harus dimusnahkan. Lin Tian mencibir, kalau begitu, biarkan aku bertanya. Apakah Lin Jueyo pernah membunuh ayah, ibu, saudara, atau teman kalian? Mereka semua saling pandang tanpa jawaban. Yun Xiaoqing mendengus, siapapun yang belajar ilmu iblis adalah iblis. Konyol. Lin Tian mencemooh. Yun Xiaoqing tidak tahan lagi. Bunuh dia. Sekelompok kaisar dewa pun maju menyerang, tapi Lin Tian hanya tertawa, aku peringatkan, jangan bertindak gegabah, atau kalian akan menyesalinya. Namun, mereka tidak menghiraukannya. Saat mereka hendak menyerang, tiba-tiba cahaya hijau bersinar, dan akar-akar muncul, menangkap serta menghancurkan mereka di udara sebelum melemparkan tubuh mereka ke tanah. Semua orang terkejut dan akhirnya melihat aturan yang tertulis di bawah batu prasasti. Dilarang bertarung, atau kultivasimu akan dihancurkan. Segera, Ming Yu sangat gembira dan juga berjalan ke arah prasasti batu sambil tertawa. Tempat suci ini benar-benar menyenangkan. Di sisi lain, para anggota aliansi pengusiran iblis satu persatu menunjukkan wajah merah karena amarah, sementara Gu Mingchuan dan yang lainnya merasa lega. Orang-orang di sekitar mulai menyadari sesuatu, tetapi Sui Hongfeng dengan marah berkata, kau menjebak kami. Aku hanya berbicara dengan kalian, siapa sangka kalian begitu gegabah dan langsung bertindak. Lin Tian mengejek. Mendengar ini, Sui Hongfeng menggertakkan giginya dengan marah. Tunggu saja, bocah. Saat kau kembali ke hutan para dewa, hidupmu akan lebih buruk daripada mati. Lihat dirimu sendiri, begitu haus darah. Aku tak tahu sudah berapa banyak orang yang kau bunuh. Lin Tian tersenyum sinis. Aku hanya membunuh iblis. Sui Hongfeng berteriak, dan Lin Tian tertawa. Seperti yang sudah kukatakan, menilai apakah seseorang adalah iblis bukan dari teknik yang dia latih, tapi dari hatinya. Jadi, jika hati seseorang jahat, apakah dia masih bisa disebut baik meskipun dia berlatih seni spiritual? Kau? Sui Hongfeng tak bisa membalas perkataan itu, sementara Ming Yu segera berdiri dan menyemangati. Benar. Hanya karena seseorang berlatih ilmu iblis, kalian langsung menyebutnya iblis. Tapi bagaimana dengan kalian? Setiap hari meneriakan untuk membunuh, tidak tahu sudah berapa banyak darah orang tak bersalah yang kalian tumpahkan. Gadis sialan. Berani-beraninya kau bicara seperti itu. Sui Hongfeng melotot ke arah Ming Yu, tetapi Ming Yu hanya mendengus, aku hanya mengatakan fakta. Sui Hongfeng begitu marah hingga tak bisa berkata-kata. Sementara Yun Xiaoqing menatap dengan dingin dan berkata, tak perlu berbicara dengan mereka.
Baik, Tuan Yun, jawab Sue Hongfeng, dan Lin Tian tersenyum. Ingatlah ini, apakah seseorang iblis atau bukan ditentukan dari apa yang dia latih, tapi dari hatinya. Setelah itu, Lin Tian meninggalkan sekelompok anggota aliansi pengusiran iblis yang marah, menggerutu, dan mencaci maki. Lin Tian kembali ke tempat Gu Mingchuan dan yang lainnya. Sementara Gu Suying menghela napas, kau benar-benar menantang aliansi pengusiran iblis. Aku sudah bilang, jika mereka berani mencari masalah denganku, aku akan menghancurkan aliansi pengusiran iblis, jawab Lin Tian santai, membuat Gu Mingchuan dan yang lainnya tak bisa berkata-kata. Saat itu, terdengar suara Ouyang Yumo dari tempat tersembunyi di udara. Kata-kata yang bagus. Semua orang terkejut mengetahui bahwa Ouyang Yumo mengamati mereka dari kegelapan, dan segera mencari-cari keberadaannya. Ouyang Yumo melanjutkan, dalam jalan menuju keabadian, baik itu iblis atau dewa, semua adalah bagian dari perjuangan melawan langit. Namun, menyebut orang lain sebagai iblis dan membantai mereka setiap hari, itu sudah keterlaluan. Mendengar ini, Yun Shaoqing menahan amarahnya. Bagaimanapun, tujuan utama aliansi pengusiran iblis adalah melenyapkan semua praktisi iblis. Sue Hongfeng, yang biasanya sangat agresif, kali ini hanya bisa menahan marahnya tanpa berani berkata-kata. Sementara itu, banyak orang dari 9 Shenzhou yang telah menempuh perjalanan panjang dari dunia fana ke dunia dewa mulai mendukung pendapat Lin Tian. Bagaimanapun, dalam perjalanan kultivasi, mereka telah melihat bahwa banyak orang yang tampaknya terhormat justru lebih kejam daripada para praktisi iblis. Terutama mereka yang berasal dari dunia lain dan telah menyaksikan berbagai macam pengguna seni iblis. Begitu sampai di dunia para dewa, mereka baru menyadari betapa beratnya diskriminasi terhadap para praktisi iblis. Kata-kata Lin Tian berhasil membangkitkan suara-suara yang selama ini terpendam. Seketika, suasana menjadi ramai, dan lebih dari setengah orang mendukung pendapat Lin Tian. Ditambah lagi, dengan dukungan dari Ouyang Yumo, banyak orang mulai berpihak pada Lin Tian, sementara aliansi pengusiran iblis menjadi bahan cercaan banyak orang. Hal ini membuat anggota aliansi pengusiran iblis merasa malu, sementara Yun Shaoqing mengepalkan tangannya dengan marah tetapi tetap diam. Melihat ini, Gu Suying tahu bahwa Lin Tian sedang menciptakan masalah besar. Bukan hanya dia, banyak orang berpikir bahwa dengan secara terang-terangan menantang aliansi pengusiran iblis, Lin Tian mungkin akan menjadi target pembalasan mereka. Namun, Lin Tian sama sekali tidak peduli dan tetap duduk sambil menutup matanya, menunggu hingga 500 orang berkumpul. Setelah jumlah tersebut tercapai, barisan pelindung di luar ditutup, dan tidak ada lagi yang bisa masuk. Dari kegelapan, Ouyang Yumo mengumumkan, ada lebih dari 50 orang di tingkat Jinshen, lebih dari 100 orang di tingkat Shenjun, lebih dari 100 orang di tingkat Shenwang, dan lebih dari 200 orang di tingkat Shendi. Mendengar angka ini, orang-orang mulai berdiskusi. Jadi, semua peserta akan dibagi ke dalam 4 kelompok, kelompok Jinshen, kelompok Shenjun, kelompok Shenwang, dan kelompok Shendi. Yang terkuat dari masing-masing kelompok akan mendapatkan akses ke 4 tempat kultivasi di Tanah Suci ini, dengan kelompok Shendi mendapatkan tempat terbaik, diikuti oleh kelompok lainnya, jelas Ouyang Yumo. Mendengar ini, semua orang mulai bersiap-siap untuk menunjukkan kekuatan mereka. Yun Shaoqing kemudian menoleh ke Sue Hongfeng dan berkata dengan dingin, pergi dan sebarkan perintah ke aliansi pengusiran iblis. Perintah apa? Katakan bahwa siapapun dari tingkat Jinshen yang bisa membunuh anak itu akan mendapatkan senjata suci tingkat Kaisar Dewa, Yun Shaoqing berkata dengan dingin. Sue Hongfeng segera memahami maksudnya dan menyebarkan berita itu di tengah keramaian. Segera setelah pengumuman ini, semua orang tahu bahwa aliansi pengusiran iblis sedang mencari seseorang di tingkat Jinshen untuk menyerang Lin Tian, karena Lin Tian kemungkinan besar akan memilih kelompok Jinshen. Namun, banyak orang tahu betapa kuatnya Lin Tian, sehingga tidak ada satupun peserta di tingkat Jinshen yang merasa mampu menghadapinya. Terlebih lagi, Ming Yu langsung berdiri dan berkata dengan senyum percaya diri, jika kalian ingin melawan guruku, kalian harus melewati aku dulu. Mendengar ini, orang-orang di tingkat Jinshen langsung mengurungkan niat mereka, membuat Sue Hongfeng semakin marah. Melihat ini, Yun Shaoqing menantang Lin Tian, bocah, bukankah kau sangat sombong tadi? Kalau kau berani, masuklah ke kelompok Shenjun. Aku akan melayanimu dengan baik. Sue Hongfeng segera menambahkan, benar. Kalau kau tak takut pada aliansi pengusiran iblis, masuklah ke kelompok Shenjun. Semua orang tahu bahwa mereka sedang mencoba memancing Lin Tian untuk masuk ke kelompok Shenjun, karena peserta dari tingkat lebih rendah diperbolehkan masuk ke tingkat lebih tinggi jika mereka merasa cukup kuat. Namun,
Gu Mingchuan dan yang lainnya segera berusaha membujuk Lin Tian agar tidak terjebak dalam rencana mereka. Di sisi lain, anggota aliansi pengusiran iblis mulai mencemooh Lin Tian. "Bocah, bukankah kau tadi sombong sekali? Kenapa sekarang diam saja? Kukira dia sudah ketakutan. Kalau berani, masuklah ke kelompok Shenjun." Di tengah ejekan mereka, Qian Fen berkata kepada Lin Tian, "Tuan Lin, jangan sampai terjebak." Mereka jelas tidak punya niat baik. Namun, Sue Hongfeng mengejek, "Qian Fen, kalau dia tak berani, berarti dia pengecut." Lin Tian tetap diam, sementara Ouyang Yumo berkata, 4 jalur sudah dibuka. Lin Tian lalu berkata kepada Ming Yu, "Ingat, di tingkat Jinshen, kau harus menjadi yang pertama." "Bagaimana dengan Shizu? Kemana kau akan pergi?" tanya Ming Yu. Lin Tian berjalan menuju salah satu jalur, dan semua orang yang melihatnya langsung tercengang. Kelompok Shendi, 3 karakter itu terukir pada batu prasasti di pintu masuk. Apakah dia gila? Beberapa orang terkejut, dan Gu Mingchuan serta beberapa lainnya melongo. Sementara itu, Ming Yue segera maju. "Shizu, kau tidak bercanda, kan?" "Tentu tidak." Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi Ming Yue ragu, "Tapi ini kelompok Shendi, ada banyak kaisar dewa bintang 9 di dalamnya. Apa yang perlu ditakutkan?" Lin Tian sama sekali tidak peduli, tetapi Ming Yue justru memujanya. "Shizu, kau benar-benar idolaku. Kau seperti ini, atau kalau aku tidak melihatmu lebih dulu, kau tidak akan menjadi cucuku. Shizu, jangan khawatir, aku tidak akan mempermalukanmu." Ming Yue langsung bersemangat, lalu menantang orang-orang dari aliansi pengusiran iblis. "Siapa tadi yang bilang Shizuku pengecut? Kalau berani, masuklah ke kelompok Shendi dan bertarunglah dengannya." Para raja dewa dan dewa yang sebelumnya berteriak-teriak langsung diam, sementara beberapa kaisar dewa mencibir, "Nanti dia akan tahu bagaimana rasanya mati." Sue Hongfeng bahkan menyeringai aneh, "Nanti kita akan membuatnya hidup lebih buruk dari kematian." Yun Xiaoqing melangkah maju, melewati Lin Tian, dan berkata dingin, "Aku ingin melihat apakah keahlianmu sebanding dengan keberanianmu." Setelah berkata demikian, Yun Xiaoqing menjadi orang pertama yang memasuki jalur tersebut, diikuti oleh yang lainnya. Gu Mingchuan buru-buru mendekati Lin Tian. "Tuan Lin, kau bercanda, kan?" "Tidak." Lin Tian tersenyum percaya diri, tetapi Gu Mingchuan ragu, "Di sini. Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Lin Tian melangkah maju. Gu Mingchuan dan Gu Suying saling berpandangan, lalu buru-buru mengikuti. Sementara itu, Ming Yue menuju kelompok Jinshen. Qian Fen dari Istana Bayangan Kuno mengejar Lin Tian dan menasihatinya dengan baik, "Tuan Muda Lin, jika kau mengambil jalur ini, Yun Xiaoqing pasti tidak akan melepaskanmu." "Tidak masalah. Tapi dia adalah orang ke-10 di kerajaan dewa." "Sampah." Jawaban Lin Tian membuat semua orang terdiam, sementara beberapa murid Istana Bayangan Kuno bergumam dalam hati, "Anak ini, bukankah dia terlalu sombong?" Lin Tian tidak peduli dengan tatapan aneh orang-orang. Setelah memasuki jalur itu, ia tiba di sebuah hutan. Hutan tersebut dipenuhi pohon-pohon tinggi dan kuat, serta berbagai buah aneh. Ouyang Yumo berkata dari tempat tersembunyi, "Setiap jenis buah memiliki efek yang berbeda, dan beberapa buah hanya bisa dimakan satu kali. Beberapa buah beracun, jadi kalian harus menunjukkan keahlian kalian. Siapapun yang pertama kali keluar dari hutan buah ini akan menjadi kaisar dewa terkuat." Di dalam hutan, para kaisar dewa segera mencari buah yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, beberapa kaisar dewa bintang 9 yang ingin menang langsung mencari jalan keluar, alih-alih membuang waktu untuk mencari buah. Lin Tian tersenyum kepada Gu Mingchuan dan yang lainnya, "Carilah buah yang kalian butuhkan, aku tidak akan bersama kalian. Tapi kau terlalu berbahaya sendirian." Gu Mingchuan khawatir, tetapi Lin Tian tersenyum, "Jika orang-orang dari aliansi pengusiran iblis benar-benar ingin menghadapiku, kalian tidak akan bisa membantu. Aku akan lebih bebas sendiri." Setelah berkata demikian, Lin Tian masuk lebih dalam ke hutan dan menghilang dari pandangan Gu Mingchuan dan yang lainnya. Orang yang luar biasa. Qian Fen kagum, dan Gu Mingchuan menoleh ke Gu Suying. "Suying, menurutmu bagaimana?" "Dia benar. Ayo kita cari yang kita butuhkan." Gu Mingchuan pun mengangguk, dan Zui Meng juga mulai mencari buah.
Saat itu, suara Ouyang Yumo terdengar lagi di hutan. Buah-buah ini, setelah dipetik, harus dikonsumsi dalam waktu 1 jam, kalau tidak akan lenyap. Apa? Beberapa orang yang awalnya ingin menyimpannya langsung panik. Ouyang Yumo juga memperingatkan, jika ada yang memetik buah tetapi tidak menggunakannya dan dengan sengaja membuangnya, mereka akan dihukum berat oleh tempat suci kami. Mendengar ini, semua orang ketakutan dan hanya berani mengambil buah yang benar-benar mereka butuhkan. 1 bulan. Jika dalam waktu ini tidak ada yang keluar, kalian semua akan dipaksa pergi. Jika ada yang keluar, maka dalam 1 bulan, semuanya akan berakhir. Semua orang mengerti, lalu mulai mencari buah dengan giat. Di sisi lain, Yun Xiaoqing dan anggota aliansi pengusiran iblis juga sibuk mencari buah, tetapi mereka tidak ingin melepaskan Lin Tian. Oleh karena itu, Yun Xiaoqing memerintahkan Sue Hongfeng untuk mengawasi setiap gerakan Lin Tian secara diam-diam. Untuk menemukan buah yang diinginkannya lebih cepat, Sue Hongfeng berencana mencari kesempatan untuk menyingkirkan Lin Tian langsung. Lin Tian, yang sudah menyadari rencana Sue Hongfeng, sengaja memancing mereka ke tempat terpencil. Beberapa saat kemudian, Lin Tian tiba di sebuah hutan kecil yang dipenuhi buah hitam, dan ia berhenti di sana. Tidak ada yang berani mendekat, karena buah ini disebut buah mempesona. Jika terlalu dekat, seseorang akan terhipnotis dan kehilangan kesadaran dengan mudah. Namun, Lin Tian datang ke tempat itu dengan sengaja. Ketika Sue Hongfeng tiba bersama pasukannya, ia segera menyuruh mereka mengepung Lin Tian, lalu tertawa, "Bocah, tidak ada tempat bagimu untuk lari sekarang." Lin Tian tersenyum, "Kau tahu tentang buah mempesona?" Tentu saja. Buah mempesona memiliki efek hipnotis yang kuat, tetapi begitu dipetik dari pohonnya, efeknya akan menghilang dalam waktu singkat. Makanya, buah ini dianggap tidak berguna. Sue Hongfeng menyeringai bangga. Lin Tian tersenyum padanya. "Lalu, kau tahu kenapa aku membawa kalian ke sini?" "Membawa kami?" Sue Hongfeng mencibir, "Aku pikir kau hanya kehabisan tempat untuk melarikan diri." Para anggota aliansi pengusiran iblis mulai tidak sabar. "Tuan Sue, jangan bicara dengannya. Bunuh saja dia, lalu kita bisa mencari buah lain." "Ya, Tuan Sue, bunuh dia," beberapa orang berseru. Sue Hongfeng tertawa, "Bocah, dengar itu? Orang-orangku sudah tidak sabar ingin membunuhmu. Kalian tidak akan menyesal?" Lin Tian tersenyum aneh. "Menyesal? Benarkah?" Lin Tian masih tersenyum, sementara Sue Hongfeng menyeringai, "Orang-orangku sudah mengepungmu. Kau tidak bisa kabur." Lin Tian tersenyum sinis, lalu tiba-tiba, buah-buah hitam di sekitarnya mulai membesar dan meledak, melepaskan aliran udara hitam yang pekat. Lin Tian mengendalikan aliran udara itu, memaksanya masuk ke tubuh para anggota aliansi pengusiran iblis satu persatu. Wajah mereka langsung berubah, mereka berusaha melarikan diri, tetapi efeknya terlalu kuat. Mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh satu persatu. Sue Hongfeng juga terkena efeknya. Ia buru-buru duduk dan mencoba mengusir racun dari tubuhnya agar tidak kehilangan kendali. Lin Tian menatap mereka dan tersenyum, "Sudah kubilang, kalian akan menyesal." Sue Hongfeng menatapnya dengan penuh kebingungan, "Kenapa kau tidak terpengaruh? Apa yang perlu kutakutkan? Kau juga terkena racunnya, kenapa kau baik-baik saja?" Sue Hongfeng membelalakan matanya, tidak percaya. Itu karena aku tidak takut dengan racunnya." Lin Tian tersenyum pada Blood Red Pig, yang tampak terkejut. Lin Tian tersenyum tetapi tidak berbicara. Kemudian, dia melihat sekeliling dan berkata, "Kalian perlahan-lahan bersihkan racunnya, aku akan membuat formasi." "Formasi? Apa maksudnya?" Orang-orang tidak mengerti, tetapi Lin Tian mundur dan mengeluarkan senjata sihir. Dengan senjata sihir ini, semua orang tidak bisa mengirim berita untuk meminta bantuan. Lin Tian memanfaatkan formasi besar di tempat itu serta formasi kecil yang ia atur sendiri, lalu membungkus mereka dalam sebuah penghalang. Blood Red Pig mengutuk dalam hati, "Sialan." Lin Tian lalu berbalik menatap Blood Red Pig dan tersenyum. Apakah pengeluaran racunnya sudah selesai? Blood Red Pig langsung bergerak dan melompat ke depan Lin Tian, lalu menyerang dengan satu tangan, tetapi yang dia pukul hanyalah bayangan. Melihat itu, Blood Red Pig menjadi marah, "Kalau berani, jangan bersembunyi. Keluarlah. Aku bilang, aku akan mencari seseorang untuk bertanding denganmu, dan sekarang aku menemukannya." Setelah Lin Tian berkata demikian, ia memanggil Lin Wangyo.
Saat Lin Wangyou muncul, Blood Red Pig terkejut, kenapa dia ada di sini? Dia selalu bersamaku. Lin Tian tersenyum licik, sementara Blood Red Pig bertanya, siapa kau sebenarnya? Aku. Tunggu saja, kau akan segera tahu. Lin Tian tertawa, tetapi Blood Red Pig menjadi semakin marah, dasar iblis sialan. Lin Wangyou berkata, iblis? Aku pikir itu kau. Lin Wangyou langsung menghunus 4 pedangnya, sementara Blood Red Pig memancarkan cahaya darah dari tubuhnya dan juga menghunus pedangnya sendiri. Mata Lin Wangyou berkilat dingin, lalu bergerak dengan sangat cepat. Blood Red Pig sama sekali tidak bisa menahan serangannya, malah terpental satu persatu. Tak hanya itu, Blood Red Pig terluka parah oleh beberapa tebasan pedang. Anggota aliansi pembasmi iblis lainnya tertegun. Beberapa di antara mereka buru-buru bertanya, Tuan Blood, apakah Anda baik-baik saja? Blood Red Pig dengan enggan berdiri kembali dan menatap Lin Tian dengan marah. Siapa kau sebenarnya? Saat kau mati, kau akan mengetahuinya. Lin Tian tersenyum, dan Lin Wangyou kembali menyerang. Blood Red Pig sama sekali tidak bisa melawan. Dalam beberapa ronde, tubuhnya penuh dengan luka, dan darahnya menetes satu persatu. Jika kau membunuhku, aliansi pembasmi iblis tidak akan melepaskanmu. Blood Red Pig berkata dengan panik. Lin Tian mencibir, aku sudah bilang, aku akan membuat aliansi ini lenyap dari dunia para dewa. Hanya kau? Ya, hanya aku. Lin Tian tertawa, dan roh Blood Red Pig tiba-tiba keluar dari tubuhnya, mencoba kabur dari penghalang. Namun, Lin Tian sudah siap. Sejumlah rantai menangkap rohnya, menariknya kembali, lalu menyegelnya dengan segel khusus. Blood Red Pig panik, lepaskan aku. Lin Tian memegang segel itu, menutup matanya, lalu tersenyum dalam kesadarannya, bukankah kau ingin tahu siapa aku? Siapa? Blood Red Pig bertanya dengan marah. Lin Tian tersenyum, aku? Lin Wangyou, Lin Di. Mata Blood Red Pig membelalak, tidak mungkin. Kau sudah mati di gurun dunia para dewa. Siapa bilang aku sudah mati? Lin Tian menatap Blood Red Pig sambil tersenyum, sementara Blood Red Pig semakin panik. Apa yang akan kau lakukan? Kau dan aliansimu sudah terlalu sering menyiksa murid-muridku. Jadi menurutmu, apa yang akan kulakukan? Lin Tian menatapnya dan tertawa. Blood Red Pig ketakutan dan mulai memohon belas kasihan. Lin Tian mengabaikannya dan membiarkannya menderita di dalam segel. Kemudian, Lin Tian menyegel anggota aliansi lainnya satu persatu, dan menyuruh mereka pergi setelah beberapa saat. Lin Wangyou menatap Lin Tian, Guru, apa yang kita lakukan selanjutnya? Di hutan ini, masih ada beberapa orang dari aliansi pembasmi iblis. Salah satunya, kurasa kau akan sangat tertarik. Siapa? Yun Xiaoqing. Lin Tian tersenyum. Mata Lin Wangyou langsung menyala. Apa? Dia juga ada di sini? Ya, dia juga ada di sini. Aku akan memancingnya ke sini, dan kau bisa mengurusnya. Lin Tian tersenyum, dan Lin Wangyou mengangguk, baik. Sementara itu, Yun Xiaoqing sedang mencari buah, sampai seorang murid datang melapor, Tuan Yun, ini buruk. Ada apa? Tuan Blood tertipu. Tertipu? Yun Xiaoqing tampak curiga, dan murid itu berkata dengan gugup, ya, orang itu membawanya ke area buah memabukkan, lalu meledakkan buah-buah itu. Akibatnya, Tuan Blood terkena racun, dan orang itu mengambil kesempatan untuk menyerangnya. Yun Xiaoqing bertanya dengan ragu, jadi, Blood Red Pig mengalami kecelakaan? Dia mati. Mendengar ini, Yun Xiaoqing berkata dengan dingin, mati? Kau bercanda? Itu benar. Yun Xiaoqing menjadi marah, ayo, bawa aku ke tempatnya. Baik. Murid itu segera membawa Yun Xiaoqing ke area Lin Tian, dan dia melihat tubuh Blood Red Pig. Yun Xiaoqing mendekatinya untuk memeriksa, memastikan bahwa rohnya sudah tidak ada. Anak itu, bagaimana bisa dia membunuhnya? Lin Tian hanya tersenyum, aku tidak membunuhnya. Bukan kau? Lalu siapa? Yun Xiaoqing langsung melihat sekeliling, lalu melihat seseorang berdiri di atas pohon, menatapnya. Yun Xiaoqing, lama tak jumpa. Saat Yun Xiaoqing melihat Lin Wangyou, matanya membesar, Lin Wangyou. Apa? Takut?
Mata Yun Xiaoqing bersinar dingin, tetapi dia segera tenang. Jadi, kau yang membunuhnya? Ya. Lin Wangyo tersenyum. Yun Xiaoqing menatap Lin Tian dengan dingin, kau bekerja sama dengan iblis. Lalu kenapa? Aku akan menangani kau lebih dulu. Yun Xiaoqing tiba-tiba bergerak, dan Lin Tian langsung dikelilingi oleh api dan pedang. Tetapi yang ia serang hanyalah bayangan. Yun Xiaoqing semakin marah. Baiklah, aku akan menghabisimu dulu, baru aku urus Lin Wangyo. Lin Wangyo turun dan tertawa. Menghabisiku? Kau pikir kau mampu? Jangan kira aku takut padamu. Yun Xiaoqing membalas. Dulu, saat kau menjebakku, itu karena kau takut padaku. Lin Wangyo mendengus. Yun Xiaoqing berkata dengan dingin, ya, dulu aku takut padamu, tapi sekarang aku bukan orang yang sama lagi. Oh, aku ingin lihat apa yang berubah darimu. Lin Wangyo tersenyum. Yun Xiaoqing tertawa sinis, aku tahu kau berada di tanah suci, tapi kenapa kau masih di sini? Itu karena aku menyembunyikan kekuatanku. Menyembunyikan kekuatan? Ya. Sebenarnya, aku sudah hampir mencapai tingkat dewa sejati. Yun Xiaoqing menyeringai, lalu membuka jubahnya. Beberapa jimat menempel di tubuhnya, dan ia mulai melepasnya satu persatu. Aura Yun Xiaoqing berubah drastis. Ekspresi Lin Wangyo berubah. Kau? Awalnya, aku datang ke Tanah Suci untuk mencari buah khusus, jadi aku sengaja menyembunyikan kekuatanku. Tapi begitu aku mendengar kabar tentangmu, aku ingin segera menemukanmu dan menghabisimu. Yun Xiaoqing tertawa jahat. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?